Jadi, selain kehamilan, sebenarnya apa aja sih yang bisa bikin kamu terlambat haid? Suka ada pasien yang nanya ke saya nih, "Dok, saya kok terlambat haid ya? Apa saya hamil, Dok?" Jawabannya ya belum tentu. Apalagi kalau ujung-ujungnya kamu tetap menstruasi meskipun datangnya terlambat. Kemungkinan kamu memang gak hamil, tapi bisa jadi kamu telat mensnya gara-gara beberapa kondisi yang akan saya jelasin di video ini. So, keep on watching ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Pada dasarnya, siklus menstruasi tiap perempuan itu memang bisa beda-beda. Normalnya, siklus menstruasi bisa berlangsung antara 21 sampai 35 hari. Kalau kamu rajin nyatet tanggal mens dari mulai sampai berakhir, bisa kelihatan tuh berapa hari siklus mens kamu berlangsung setiap bulannya. Terus bisa kelihatan juga kalau ada mensnya yang datang terlambat. Biasanya nih, kalau udah telat seminggu atau lebih, terus kok kayaknya nggak mens-mens juga. Yang udah nikah mulai deh harap-harap cemas. Apa jangan-jangan hamil ya? Jangan khawatir. Kamu nggak sendiri kok, banyak banget pasien yang tanya ke dokter, "Dok, saya sudah telat haid lebih dari seminggu, apa jangan-jangan saya hamil ya?" Well, saya cuma bisa bilang belum tentu. Soalnya penyebab terlambat mens itu bisa macam-macam, bukan cuma kehamilan aja. Kalau udah lebih dari 1 minggu terlambat haid, kemudian tes kehamilan dan hasilnya tetap negatif, artinya kemungkinan kamu terlambat haid karena alasan lain. Apalagi kalau tahu-tahu ternyata mensnya tetap datang, meskipun telat. Nah, jadi selain kehamilan, sebenarnya apa aja sih yang bisa bikin kamu terlambat haid? Oke, sekarang lanjut ya. Yang pertama, stres. Yes, stres itu ngaruh banget sama siklus mens kamu. Pas kamu lagi stres, tanpa sadar sebenarnya hormon dan bagian otak yang bertanggung jawab dalam mengatur siklus menstruasi jadi terganggu. Makanya mensnya bisa telat. Nah, untuk mengurangi stres dan supaya siklus mens kamu kembali normal, kamu bisa coba lakukan berbagai teknik relaksasi. Misalnya latihan pernapasan, meditasi, atau yoga. Terus, kalau misalnya kamu stres karena lagi punya masalah nih, jangan dipendem aja. Coba cerita ke orang-orang terdekat kamu, supaya kamu bisa ngerasa lebih lega, terus siapa tahu mereka juga bisa bantu cari solusinya. Terus kedua, peningkatan atau penurunan berat badan dalam waktu cepat. Jadi ya, perubahan berat badan yang terjadi dengan cepat bisa bikin kondisi hormon dalam tubuhmu juga ikut berubah dengan cepat. Ini nih yang bisa bikin kamu mengalami telat datang bulan. Maka dari itu, kamu dianjurin buat ngejalanin pola makan bergizi seimbang dan rutin berolahraga. Kalau misalnya memang ingin nurunin atau naikin berat badan, jangan sembarangan melakukan perubahan pola makan atau perubahan aktivitas yang ekstrim ya. Lebih baik lakukan secara bertahap sesuai dengan anjuran dokter. Lanjut yang ketiga, penggunaan KB hormonal. Metode KB seperti pil, suntik, atau implan biasanya mengandung hormon estrogen dan progestin yang berfungsi untuk mencegah indung telur melepaskan sel telur. Nah, kandungan hormon tersebut juga bisa memengaruhi keseimbangan hormon kewanitaan kamu, makanya bisa jadi terlambat haid. Kalau siklus menstruasi kamu jadi benar-benar keganggu gara-gara pakai KB hormonal, kamu mungkin perlu ganti jenis KB-nya. Coba konsultasikan dulu sama dokter, nanti kamu bakal dibantu untuk memilih jenis KB yang sesuai. Tapi jangan heran kalau setelah berhenti KB hormonal, siklus mens kamu mungkin gak langsung kembali normal saat itu juga ya. Karena bisa aja butuh waktu dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan supaya siklus mensnya bisa kembali normal lagi. Abis itu yang keempat, menopause dini. Emang sih menopause itu biasanya dialami oleh perempuan usia 45 sampai 55 tahun. Tapi ada juga yang mengalaminya mulai usia 40 tahun atau bahkan lebih muda. Menopause bisa menyebabkan berhentinya pelepasan sel telur. Hasilnya, kamu jadi terlambat menstruasi, bahkan kemudian berhenti sama sekali. Terakhir, yang kelima, penyakit atau kondisi medis tertentu. Misalnya, kalau kamu punya riwayat gangguan tiroid, penyakit diabetes, atau sindrom ovarium polikistik yang biasa dikenal dengan PCOS. Kondisi-kondisi tersebut bisa berpengaruh terhadap kerja hormon, sehingga bisa aja bikin kamu jadi sering terlambat haid. Jadi itu tadi beberapa hal yang bisa jadi penyebab kamu terlambat haid. Semoga cukup jelas ya. Nah, sekarang yang perlu jadi perhatian nih, kalau misalnya kamu nggak haid sampai 90 hari atau lebih. Siklus haidnya terus-terusan berubah dan nggak teratur. Terus kalinya dapet, haidnya bisa berlangsung lebih dari 7 hari. Udah gitu disertai dengan nyeri yang parah, atau pas haid darahnya deras banget sampai-sampai kamu harus ganti pembalut setiap 1-2 jam sekali. Kalau menstruasi kamu kayak gitu, saran saya sih lebih baik dikonsultasikan ke dokter spesialis OB/GYN ya. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini.
Menurut kamu, selanjutnya bahas topik apa lagi? Tuliskan saran kamu di kolom komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.